Ayah saya itu kiai lah, kiainya kiai kampung lah. Dibandingkan dengan saya sangat awam ayah saya itu. Dia sama sekali tidak tahu fisika kuantum, apalagi program Microsoft. Belum ada waktu itu. Tapi dia pernah cerita dulu dia tinggal di Sumatera. Dalam periode perjuangannya dia tinggal di Sumatera. Dia itu percaya betul kalau dia berjalan di hutan belukar, kan biasanya ada harimau gimana. Salah satu cara supaya dia tidak diganggu oleh binatang-binatang buas di hutan ialah melazimkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi baca sholawat itu harimau-harimau juga menyingkir. Karena harimau itu, kata menurut ayah saya, tahu bahwa yang menggumamkan nama yang mulia itu adalah salah seorang pecinta Rasulullah SAW, dan seluruh alam semesta disuruh mencintai Rasulullah dan mencintai orang yang mencintai Rasulullah SAW. Saya kalau minum air juga, saya tidak hanya sekedar baca Bismillahirrahmanirrahim, saya baca sholawat dan salam kepada Rasulullah, supaya makhluk-makhluk ribuan mikrob yang ada di air itu tidak akan mengganggu saya. Biarlah mikrob-mikrob itu tahu bahwa dalam hati saya ada secercah kecintaan kepada Nabi yang mulia, sehingga dia tidak mau ganggu saya. Itu manfaat dari kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kemarin kan ada ibu yang menceritakan pengalamannya. Dia ditanya, apa bisa kita minta bantuan kepada Rasulullah? Dia tidak akan mengajukan dalil-dalil, tapi hanya akan mengemukakan dari pengalaman hidupnya. Dulu dari Jakarta itu, dari Condet, ada seorang awam lagi itu ngajar ke Bandung waktu itu. Dia ngajarkan tenaga dalam lah. Waktu itu di zaman Orde Baru, saya lagi dikejar-kejar tentara. Dan saya takut betul kalau ketangkap saya dianiaya, disiksa. Saya mintalah dia ilmu gimana supaya kalau saya disiksa, yang sakitnya yang menyiksa saya gitu. Tapi ternyata tidak ada ilmu itu. Tapi katanya kalau kita dipukuli dia akan terpental jauh. Yang memukuli kita terpental jauh. Lalu bergurulah itu kepada orang dari Condet itu, almarhum sekarang. Waktu itu saya masih jadi dosen ITB, karena saya ikut, lalu ada mahasiswa saya yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar, semua pada ikut saya, bergabung itu. Dan ilmu itu hanya diperoleh dengan melazimkan sholawat kepada Nabi SAW. Sehingga kita sebut itu sebagai ilmu sholawatan, dengan membaca sholawat aja. Tapi sekarang sudah tidak saya amalkan lagi ilmu itu, jadi bapak-bapak jangan memukuli saya. Pasti sekarang kena. Kalau waktu itu terpental itu, pental jauh Ustaz. Dan yang cobanya, yang sekarang udah jadi guru besar ITB juga. Saya sekarang udah tidak percaya lagi sama ilmu itu, tapi dia masih percaya sampai sekarang. Saya bilang udah hampir jadi guru besar, masih percaya kepada tahayul yang seperti itu. Yang tinggal pada saya sekarang ialah kepercayaan bahwa dengan membaca sholawat, kita menghubungkan diri kita dengan kecintaan seluruh alam semesta kepada Rasulullah SAW. Mengapa? Karena salah satu faidah dari mencintai Rasulullah ialah memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita mencintai Rasulullah SAW, tentu saja juga kita akan memperoleh kecintaan Rasul kepada kita. Bagaimana Rasulullah rindu kepada orang-orang yang merindukannya. Rasulullah berkata bahwa nanti akan ada satu zaman orang mau mengorbankan apapun asalkan dia diberikan kesempatan untuk melihatku. Lalu Rasulullah berkata, betapa aku merindukan mereka. Kalau Rasulullah datang mengunjungi kita, believe it or not, kita akan memperoleh jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kita akan diselamatkan dari berbagai azab. Allah tidak akan mengazab satu kaum kalau engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka selama mereka membaca istighfar. Jadi ada dua jaminan supaya Allah melepaskan kita dari azab, baik di dunia maupun di akhirat nanti, yaitu melazimkan istighfar dan menghadirkan Rasulullah
di tengah-tengah kita? Apa yang bisa menghadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita? Kecintaan kita kepadanya. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil wajil. Nuzul hikmah mani malam-malam dan siang-siang bulan suci Ramadan. Semoga diluaskan selalu keberkahan maghfirah Allah Ta'ala untuk kita semua. Teriring salam salawat untuk baginda Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Satu saat baginda Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam sedang berjalan dan para sahabat melihat beliau menengadah ke atas, menengok ke langit dan tersenyum. Seseorang bertanya pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, engkau memandang ke arah langit dan tersenyum. Apakah gerangan sebabnya?" Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Aku menengadah ke langit dan tersenyum karena aku melihat dari langit turun dua malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk mencatat amalan ibadah seseorang, amalan ibadah manusia, amalan ibadah kita semua. Ada dua malaikat yang turun mencatat amal ibadah, dan hamba yang didatangi oleh kedua malaikat ini sedang jatuh sakit. Sehingga para malaikat yang membuat baginda Nabi tersenyum adalah para malaikat ini naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Ya Allah, kami ini turun untuk mencatat amalan seorang hamba di tempat sholatnya, fi musolla, di tempat sholatnya, tempat ia biasa sholat. Tapi kami tidak menemukannya karena ia sedang terbaring sakit." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyampaikan kepada dua malaikat itu, "Tuliskan baginya setiap pahala yang selama ini ia amalkan ketika sehatnya, selama ia terbaring dalam keadaan sakitnya." Diriwayatkan dalam Biharul Anwar juz 15 halaman 201. Jadi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika
Bahkan pada saat kita sakit, dan para malaikat sekiranya kita terbiasa dalam satu amalan, dalam satu ibadah, dan kita tidak lagi bisa melaksanakan amalan dan ibadah itu karena kita sakit, bagi kita amalan selama kita sakit itu dicatat seperti kita yang mengamalkannya. Bukan hanya itu, sebetulnya dalam sebuah riwayat baginda Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam, ada dua jenis, dalam tanda petik dua jenis keterbatasan. Yang satu penjara, yang kedua rasa sakit. Dan selama dalam dua hal itu kita terbatas melakukan amal soleh yang selama ini biasa kita amalkan, kita tetap dicatat para malaikat mengamalkan amalan-amalan soleh itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Dalam surah Mubarakah Al-Isra ayat 82. Sesungguhnya kami turunkan dari Al-Quran ini apa-apa yang menjadi penyembuh, yang menjadi rahmat untuk kaum mukminin, dan tidaklah itu bagi orang-orang yang zalim kecuali menjadi sebuah kerugian. Nah, Al-Quran rahmat, Al-Quran mendatangkan ampunan. Allamah Mar'asi Najafi, seorang pustakawan luar biasa itu, menasihatkan kepada anak-anaknya agar di setiap titik di rumahnya itu ada dekat dengan Al-Quran, sehingga kapanpun dapat dibaca, kapanpun dapat dibuka. Karena rumah yang disinari dengan Al-Quran adalah rumah yang di dalamnya ada syifa, di dalamnya ada rahmah. Yang tadi tentang al-maradu ahadul habasain, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dari baginda Nabi SAW, al-marid tahathu khotoyahu kama yatahattu waraqus syajar. Bagi seorang yang sakit itu berguguran dosanya seperti berguguran dedaunan pada pepohonan di musim dingin misalnya. Jadi bahkan ketika sakit Allah Ta'ala turunkan karunia-Nya tidak henti-henti untuk kita. Dari Zurarah seorang sahabat Imam Muhammad Al-Baqir, sahabat Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, dari Zurarah an ahadihima, dari Imam Muhammad Baqir, dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, qala saharu lailatin min marad, kalau orang terbangun semalaman penuh tidak bisa tidur. Kita kalau sakit tidak bisa tidur dalam kondisi ketika kita tidak bisa terbaring. Saharu lailatin min marad, terbangunnya seorang yang sakit di malam hari, min maradin au wajah, karena sakit atau sebetulnya marad memang penyakit, wajah itu kadang juga sakit yang disebabkan karena luka. Dua-duanya sakit. Bahasa Arab punya marad dan punya wajah. Jadi sakitnya seseorang, terbangunnya seseorang, terjaganya seseorang di malam hari karena rasa sakit, afdalu wa a'zamu ajran min ibadati sana, ketika ia menahannya, bersabar pada Allah Ta'ala dan bergantung pada Allah Ta'ala, menahan rasa sakit itu, ia beroleh pahala yang lebih utama dan lebih agung min ibadati sana, dari ibadah setahun penuh. Jadi pada sakit pun Allah Ta'ala karuniakan nikmat, diantaranya amalan. Kalau karena sakit kita tidak bisa sholat, tidak bisa melakukan ibadah yang selama ini kita lakukan, malaikat tetap mencatat amalan kita. Karena itulah baginda Nabi tersenyum melihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Walakum minkum wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.